yang sebenarnya pribadi kita itu adalah di dalam keluarga. Kalau di luar, mungkin kita bisa menampakkan saya dengan bahasa kita, dengan apa, nampaknya kita lebih baik gitu. Tapi tandanya kita itu mampu, itu adalah dalam keluarga kita. Mungkin kalau kita untuk orang lain kita bisa agak menahan emosi atau kesedihan atau apa. Tapi di dalam rumah kita, inilah tolok ukurnya. Kalau kita belum mampu, kita terus berjuang. Jadi ada beberapa pasien ibu datang dengan keluhan sedih, dengan keluhan emosi. Yang terlihat di situ adalah salah orang lain. Jadi benar diri, salah orang lain. Jadi intinya, ini zaman ini beda orang kerasukannya tuh. Kalau dulu kerasukannya jin yang merasuki. Jadi orangnya lupa, tahu-tahu kenapa ya saya ngomong apa saya nggak tahu. Tapi sekarang kerasukannya orangnya tahu dengan sadar apa yang dikatakan. Hanya kalau sudah dia sadar, paling dia kenapa ya aku kok emosi kali, paling itu. Jadi menghadapi orang kerasukan sekarang, jadi obatnya yaitu tadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir, buat pagar. Jadi kalau masing-masing kita mungkin pernah yang namanya kerasukan, sadar atau nggak sadar ya. Jadi ini yang apa yang sudah Allah berikan sama kita, rasa tenang, damai, tentram, itu nikmat. Jadi ini yang kita harapkan untuk keluarga kita terutama. Jadi membentuk surga dalam keluarga, itu dulu. Karena yang sebenarnya pribadi kita itu adalah di dalam keluarga. Kalau di luar, mungkin kita bisa menampakkan saya dengan bahasa kita, dengan apa, nampaknya kita lebih baik gitu. Tapi tandanya kita itu mampu, itu adalah dalam keluarga kita. Mungkin kalau kita untuk orang lain kita bisa agak menahan emosi. Atau kesedihan atau apa. Tapi di dalam rumah kita, inilah tolok ukurnya. Kalau kita belum mampu, kita terus berjuang untuk kita bisa mampu. Begitu nampak salah atau kekurangan orang lain, kita harus bisa subhanallah, terapkan ini. Kenapa ini selalu saya ulang-ulang? Jadi tasbih. Subhanallah, Maha Suci Allah yang mengatur semuanya. Jadi semua dari yang paling kecil sampai yang paling besar diatur oleh Allah. Jadi kalau kita orang yang bertasbih, itulah orang yang sadar. Karena semua sudah diatur oleh Allah. Subhanallah. Jadi dengan kita mengucap tasbih, subhanallah, itu semuanya akan terlindungi. Orang yang di sekitar kita, tapi bukan cuma ucapan. Tapi ya sadarnya ini bahwa semua karena Allah, semua kembali kepada Allah, semua Allah yang atur. Nih. Jadi ini saling bantu membantu. Makanya dengan cerita tadi tasbih itu begitu. Jadi kalau saya punya anak pun
saya mau kayak gitu juga. Saya panggil anak saya yang pertama, tasbih. Subhanallah Bu, gitu kan. Jadi kita teringat lagi. Nanti panggil yang tahmid. Alhamdulillah Bu. Panggil tahlil. La ilaha illallah, untuk mengingatkan kita. Kita panggil takbir. Allahu Akbar. Jadi begitu kita melihat salah, biasa kan ujian kita anak kan, anak, suami, pasangan, dan orang sekitar kita. Kalau misalnya si tahmid yang nomor 2 buat salah, kan kita panggil tahmid, dengan kita ucapkan tahmid, dia jawab alhamdulillah, kan sadar. Begitu seterusnya. Jadi kalau berkumpul anak-anak ini, yang ingat kita ini tasbih nih, tahmid nih. Jadi masing-masing memperkuat dirinya dengan dengan namanya atau titelnya masing-masing. Jadi kalau yang anaknya baru 3 ya, kalau masih punya kesempatan biar sampai 4. Kalau yang sudah 5, nggak apa-apa, mulai lagi dari yang pertama lagi kan, la haula wala quwata, bisa juga. Ya. Jadi intinya membentuk surga dalam keluarga itu mulai dari diri kita dulu. Kalau kita sudah bisa tenang, bisa aman dengan apapun yang terjadi, nah kita bisa merambat memperbaiki lingkungan keluarga kita. Nah ini nanti kalau kita sudah mampu untuk teman-teman kita, kita perbanyak terus ini. Supaya kehidupan ini yang kita lakukan benar-benar karena Allah. Karena menjadi kuat seseorang, suatu keluarga itu ketika suami dan istri saling tolong menolong, bantu membantu dalam kebenaran. Jadi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah ilmu ini lebih dulu. Tetapi bukan berarti itu cukup di situ. Kita harus berjuang. Karena titipan Allah itu amanah Allah, harta, tenaga, ilmu. Jadi kalau di Al-Quran yang dibilang yang 3 cabang, ini yang disembah oleh orang-orang dulu atau berhala, yaitulah harta, tenaga, ilmu, kekuatan ilmu. Jadi orang dengan hartanya dia bisa menampakkan kemewahannya, dengan ilmunya menampakkan kehebatan bangganya, dengan kekuatannya, begitu juga seterusnya. Nah inilah jangan sampai menjadi sama kita sebagai berhala, jangan sampai menjadi sembahan. Jadi sembahan kita sembahan yang satu, la ilaha illallah.